Claire ketemu dengan seorang pria di internet. Ujar Gail, kecemasan tampak di wajahnya. Gail sudah berteman dengan Claire jauh lebih lama dariku, dan jelas dia mengkhawatirkan keselamatan Claire. Dia juga mengkhawatirkan kebahagiaan Claire. Aku tidak merasakan kekhawatiran yang sama. Claire adalah pribadi yang bertanggung jawab, bijaksana, dan mandiri. Tetapi karena masih melajang di usia 47, dia juga kesepian. Aku tahu Claire mudah menerima dan menjalin pertemanan dengan orang-orang yang tidak dia kenal, dan dia punya reputasi gemar mengambil risiko terkait hal ini. Jadi, kekhawatiran Gail tidak salah. Namun, tidak satu pun di antara kami Gail, aku, atau Claire sendiri yang memperkirakan risiko jatuh cinta. Kita harus percaya pada kemampuan Claire menilai karakter orang lain, jawabku. Gail setuju. Tapi dia masih cemas di internet. Banyak orang jahat yang berkeliaran. Ini seperti ketika dia mengundang pasangan yang dia temui di internet untuk datang jauh-jauh dari Ohio dan menikmati makan malam Paskah bersamanya. Gila. Apa yang terjadi saat Paskah? Tanyaku. Makan malamnya menyenangkan. Dia jadi punya teman baru. Tapi itu kan karena beruntung saja. Banyak orang edan memangsa perempuan yang tidak curiga apa-apa di situs-situs seperti itu. Nah, kembali ke pria ini, kupikir mereka berkencan. Apakah mereka bertemu di semacam situs perjodohan? Tanyaku. Tidak, dia bermain game. Rupanya ada chat room tempat para pemain bisa saling mengobrol selama mereka masih terhubung ke permainan. Pria itu mengirim pesan pribadi kepada Claire. Claire menyebutnya bisikan dan dia membalas. Sejak itu, mereka saling menelepon setiap hari. Beberapa minggu kemudian, dengan cara khasnya yang spontan dan mengejutkan, Claire setuju ikut serta dalam perjalanan musim panas menggunakan mobil dengan teman kerja yang hampir-hampir tidak dikenalnya. Keputusan itu datang hanya beberapa hari setelah dia meninggalkan pekerjaannya selama 27 tahun sebagai perawat di unit gawat darurat. Petugas perawatan gawat darurat bernama John, yang tahu Claire punya waktu lowong, mengajak Claire ikut berpetualang melintasi negara bagian untuk mengunjungi anak-anak John. Rute yang direncanakan John adalah berkendara melalui Memphis, Tennessee, kota tempat tinggal pria misterius yang dikenal Claire dari dunia maya. Claire menyadari hal ini pada suatu pagi, seperempat jalan dalam petualangan mereka, dan berkata, Hei, kita akan berada di Memphis. Bolehkah kita mampir sebentar dan bertemu dengan Eric secara langsung? John setuju. Setelah kembali dari perjalanan mereka, John menggambarkan suasana sebelum pertemuan Claire untuk kami. Aku menyetir mobil camper melalui jalan-jalan pusat kota Memphis sementara dia bersiap-siap menggunakan cermin mini di kamar mandi. Claire, tingkahmu seperti anak sekolah, kataku. Semakin lama bersiap-siap, dia jadi semakin gelisah. Kau kelihatan cantik, aku meyakinkan dia, dan bukan riasan atau pakaianmu yang akan diingatnya setelah pertemuan kalian. John benar. Malam itu, kedua orang asing tersebut sudah makan malam bersama, dan keesokan harinya resmi menjadi pasangan jarak jauh. Musim panas beralih menjadi musim gugur, dan Eric berkunjung ke Pennsylvania untuk menemui Claire. Pada musim semi berikutnya, kurang dari 1 tahun setelah bisikan Eric di ruangan obrol dunia maya, pria itu mengepak semua barangnya ke dalam mobil dan pindah permanen ke utara. Sebagian besar teman-teman Claire sedang berkemah pada suatu akhir pekan, jadi kami berkesempatan menyaksikan Claire berjalan mondar-mandir, total meraih jarak yang sama dengan yang ditempuh oleh Eric. Saat dia akhirnya tiba, Claire menghabiskan sisa hari dengan tersenyum, memperkenalkan Eric, berdansa di pelukannya, dan berbicara mengenai masa depan mereka. Semua kecemasan kami pun hilang. Claire dan Eric menggabungkan kehidupan dewasa mereka, dan permainan terus menjadi hal utama dalam hubungan mereka. Entah itu Scrabble atau pertandingan dengan sesama penggemar game, mereka saling menantang layaknya tim yang sudah berlatih lama. Tak lama kemudian, kami pun jatuh cinta pada Eric. Sifatnya, ayam gorengnya, keramahannya yang khas warga selatan, dan sapaannya yang tak kalah selatan. How y'all doing? Untuk merayakan ulang tahun Claire ke-50, Eric menyiapkan pesta kejutan.
Aku tiba pagi-pagi untuk membantunya bersiap-siap, dan Eric kelihatan gugup. Kupikir dia hanya gugup karena mencoba mengelabui seorang cewek pintar seperti Claire. Pada akhirnya, Claire sungguh-sungguh terkejut ketika menemukan pekarangannya penuh dengan teman-teman. Tapi saat itu pun, Eric masih berkeringat. Tanpa diketahui siapapun, dan hanya terungkap saat kue-kue disajikan, Eric telah menyembunyikan cincin di dalam kue Claire. Bersediakah Claire menjadi istrinya? Pada 2006, setelah berkali-kali mengkhawatirkan kesejahteraan Claire, Gail berdiri di pernikahan sahabatnya. Tidak lagi khawatir, Gail menjadi pendukung terbesar di antara para tamu. Semuanya sadar betapa hebat rasa bahagia yang tengah mereka saksikan. 17 bulan kemudian, surel itu datang. Namanya multiple myeloma. Claire menyebarkan kabar berita itu secara tertulis, karena hanya itulah yang sanggup dia lakukan. Eric berjuang keras. Transplantasi sumsum tulang belakang pada 2009. Narkotika berat, kehilangan berat badan, 3 tahun bertemu dengan dokter, dan akhirnya sakitnya reda. Tak lama kemudian, mereka merayakan ulang tahun perkawinan yang kelima. Namun, 1 minggu kemudian, pada tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara Eric memanggil-manggil. Semuanya hanya mimpi, tapi perasaanku tak enak saat aku berusaha tidur kembali. Bisa kau bayangkan betapa terkejutnya aku ketika suamiku berkata keesokan paginya bahwa Eric sudah tiada. Pekerjaan Claire di bidang keperawatan menempatkan Claire dalam situasi ketika tragedi terjadi setiap hari. Orang tuanya sendiri telah lama wafat, dan sebagai teman dari banyak orang, Claire sudah menyaksikan kepergian banyak dari mereka. Tapi, bagaimana dia bisa bertahan dari kepergian ini? Segera saja, semua orang mencemaskan keadaan Claire. Dengan berjalannya hari, orang-orang mulai bertanya-tanya. Kapan dia akan mengadakan upacara pemakaman? Tak sanggup menghadapi sekumpulan orang berpakaian rapi yang menangis di rumah pemakaman, Claire akhirnya memesan ruangan untuk mengenang Eric. Wadah abu berbentuk kotak berada di sebelah slideshow yang berputar berulang-ulang, memperlihatkan kilas balik kehidupan yang dikemas menjadi kurun kurang dari 10 tahun. Setelah makan siang, Gail meminta perhatian tamu dan memulai acara mengenang almarhum. Dia mulai dengan menceritakan apa arti Eric dan Claire baginya. Setelah itu, giliran John menceritakan perjalanan mereka. Kami tertawa saat Bob menirukan aksen Eric. Kami ikut menangis saat ada yang tidak sanggup berbicara. Setelah itu, kami semua pulang. Waktu berlalu. Abu telah ditebar. Teman-teman kembali ke tempat mereka masing-masing. Tetapi Claire kembali menonton televisi, mencuci piring dan gelas, dan menatap matahari terbenam sendirian. Emosi yang dirasakannya begitu mendalam. Rasa sakitnya seolah nyaris terlihat. Dan tidak ada satu hal pun yang dapat kami lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik. Beralasan atau tidak, kita selalu khawatir mengenai sahabat-sahabat kita. Kita ingin mereka bahagia, tidak pernah bersedih. Tetapi, keduanya selalu berkelindan. Di akhir kisah yang begitu sedih, setiap kali aku melihat Claire, kini aku juga melihat Eric yang penyayang. Eric mengenyahkan kesendirian Claire dan menghadiahinya kenangan-kenangan indah. Eric membuktikan sesuatu yang kami selalu ketahui, bahwa Claire adalah sosok yang tepat bagi seseorang. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu, aku mengajukan pertanyaan yang kuduga tidak berani ditanyakan orang lain kepada Claire. Jika kau tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, apakah kau akan melakukannya lagi? Dia terdiam sesaat. Lalu, dengan ketegasan yang sama dengan yang diperdengarkannya, saat menerima lamaran Eric, dia menjawab, Ya, "Ya, Claire mengambil risiko menemukan cinta di dunia maya, dan cinta itu mengubah hidupnya untuk selamanya." Terima kasih telah menonton. Ingatlah, kehati-hatian bisa membuat hidup aman, tapi tidak selalu bahagia. Claire berani mengambil risiko dan menemukan cinta sejati, meskipun singkat. Mari kita belajar dari keberaniannya. Bagikan cerita ini jika kamu merasa tersentuh, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah penuh arti lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.